Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah bertemu kembali di pembelajaran PPKN bersama Ustazah Astri. Namun sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Nah teman-teman, Ustazah Astri izin untuk menyampaikan pijakan terlebih dahulu ya. Yang pertama, pastikan teman-teman duduk tenang. Yang kedua, pastikan fokus mendengarkan informasi. Yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek dengan tuntas. Yang keempat, pastikan beres-beres setelah tuntas mengerjakan proyek. Nah teman-teman, kita masih di tema 7 ya, yaitu kebersamaan. Lalu kita masuk ke subtema 2, yaitu kebersamaan di sekolah. Kita akan membahas mengenai materi PPKN-nya, keberagaman suku bangsa di sekolah. Kita akan membahas dulu mengenai subtema di pekan ini ya, yaitu kebersamaan di sekolah. Tapi sebelumnya kita nyanyikan dulu lagu temanya ya bersama-sama teman-teman. Nada lagunya adalah Paman Datang. Kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Kemarin aku sekolah di Abata. Di sana aku bertemu teman dan guru-guru dan seluruhnya. Kebersamaan aku dan teman bersama-sama di sekolah. Nah itu teman-teman ya lagu temanya. Dalam surat An-Nisa ayat 36 yaitu, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat ilmu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah teman-teman, kita akan membahas dulu mengenai subtema kebersamaan di sekolah. Sekolah itu apa ya teman-teman? Sekolah adalah lembaga pendidikan yang sifatnya formal, non-formal, dan informal, di mana pendirinya dilakukan oleh negara maupun swasta dengan tujuan untuk memberikan pengajaran, mengelola dan mendidik para murid melalui bimbingan yang diberikan oleh pendidik atau guru. Nah itu adalah sekolah ya teman-teman. Nah, apa itu kebersamaan? Kebersamaan adalah menjalin hubungan secara bersama. Menjaga kebersamaan dan silaturahmi bersama teman akan mencerminkan persaudaraan yang kuat. Kebersamaan di sekolah merupakan persatuan dan kesatuan yang baik di lingkungan sekolah akan ditunjukkan dari kebersamaan antar siswa dan juga guru. Nah, kebersamaan yang baik terlihat dari interaksi siswa yang harmonis sehingga kondisi belajar di sekolah pun menjadi tenang, tentram, dan menyenangkan. Nah, teman-teman, menjaga kebersamaan dan silaturahmi bersama teman akan mencerminkan persaudaraan yang kuat. Contohnya adalah yang pertama, saling menghargai sesama teman. Lalu yang kedua, menerima kekurangan dan kelebihan. Yang ketiga, bisa menerima perbedaan sifat antar teman. Yang keempat, kebersamaan menciptakan peluang untuk mengekspresikan diri. Nah teman-teman, apa ya manfaat hidup dalam kebersamaan di sekolah? Yang pertama adalah menciptakan keamanan dan kedamaian di sekolah. Lalu yang kedua, menciptakan sikap tolong-menolong. Yang ketiga, saling mendukung satu sama lain. Yang keempat, tidak ada kekerasan di sekolah dan menumbuhkan rasa kedisiplinan. Itu adalah manfaatnya teman-teman. Nah, tadi sedikit informasi mengenai subtema di pekan ini tentang kebersamaan di sekolah. Selanjutnya, kita akan membahas ke materi PPKN, yaitu keberagaman suku bangsa di sekolah. Teman-teman, apa ya keberagaman? Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Nah, sedangkan suku bangsa disebut juga etnik atau etnis, teman-teman.
Nah, bisa disebut juga suatu golongan manusia yang anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesama. Biasanya, kesamaan tersebut didasarkan pada garis keturunan. Nah, itu adalah suku bangsa, teman-teman. Nah, di sekolah tentunya siswa memiliki perbedaan baik itu dari segi karakteristik sampai dengan kehidupan sosial budaya. Nah, individu akan menghadapi perbedaan yang tentunya dapat membuat pengalaman hidup mereka lebih berwarna. Keragaman ini tidak melulu akan menimbulkan perselisihan, justru akan banyak hal-hal positif yang bisa didapatkan ketika siswa menuntut ilmu di sekolah. Keberagaman suku bangsa di sekolah. Nah, di Indonesia sendiri ada berbagai macam suku bangsa, teman-teman. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing. Meskipun unik dan berbeda-beda, mereka tetap Indonesia. Nah, hal ini sesuai dengan semboyan kita, negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah berbeda-beda tetap satu jua. Lalu, macam suku di Pulau Jawa. Nah, ini yang ada di suku di Indonesia ya, teman-teman. Salah satunya adalah suku di Pulau Jawa. Yang pertama ada suku Jawa, teman-teman. Nah, macam suku di Indonesia, yang pertama adalah suku Jawa. Suku Jawa adalah suku terbesar yang ada di Indonesia, yang mana berasal dari kawasan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, orang Jawa begitu terkenal dengan aksen medoknya, teman-teman, saat berbicara, dan hal tersebut sulit untuk dihilangkan karena merupakan bawaan genetik. Selanjutnya adalah suku Sunda. Nah, suku Sunda adalah salah satu suku yang berada di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, suku Sunda juga dikenal sebagai suku terbesar kedua yang ada di Indonesia setelah suku Jawa. Nah, suku Sunda juga dikenal dengan alat musik yang dimilikinya, yang dikenal dengan nama angklung, teman-teman. Nah, itu adalah suku di Pulau Jawa. Selanjutnya, suku di Pulau Kalimantan. Yang pertama ada suku Banjar, teman-teman. Nah, Banjar adalah salah satu suku yang berada di kawasan Provinsi Kalimantan Selatan. Suku Banjar dikenal dengan jumlah penduduknya yang mencapai angka 4, juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,7 juta jiwa yang tinggal di kawasan Kalimantan Selatan, sedangkan sisa lainnya berada di perantauan. Selanjutnya ada suku Dayak. Suku Dayak adalah salah satu macam suku yang berasal dari Kalimantan. Suku Dayak dikenal sebagai suku bangsa yang berasal dari pedalaman Pulau Kalimantan secara keseluruhan. Suku Dayak juga dikenal sebagai suku dengan warisan magis yang kuat. Beragam ilmu spiritual menjadi ciri khas dari adat kebiasaan suku tersebut, yaitu adalah suku Dayak, teman-teman. Yang itu ada di Pulau Kalimantan. Selanjutnya ada suku di Pulau Sumatera. Yang pertama, suku Minangkabau. Suku Minangkabau adalah suku yang tinggal di kawasan Provinsi Sumatera Barat. Suku Minangkabau sering pula disebut sebagai suku Minang yang mana memiliki sistem kekerabatan matrilineal. Yang kedua ada suku Batak, teman-teman. Ya, suku Batak adalah macam suku yang berasal dari kawasan Sumatera Utara. Beberapa suku bangsa yang termasuk atau dikategorikan sebagai Batak adalah Batak Karo, Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Batak Angkola, serta Batak Mandailing. Nah, itu adalah suku yang ada di Pulau Sumatera. Selanjutnya, suku di Pulau Sulawesi. Yang pertama ada suku Makassar, teman-teman. Nah, suku Makassar dikenal sebagai etnis Melayu yang berada di kawasan pesisir selatan dari Pulau Sulawesi. Karena itulah, lidah dari orang Makassar sering menyebutnya dengan kata Mangkasara, yang berarti bahwa mereka memiliki sifat terbuka. Lalu yang kedua ada suku Bugis. Suku Bugis adalah macam suku yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, di kawasan tersebut juga terdapat beberapa suku lainnya, seperti halnya suku Toraja, suku Manjar, suku Sadan, dan suku Makassar. Itu adalah suku yang ada di Pulau Sulawesi. Nah, itu sedikit informasi yang suku-suku yang ada di Indonesia, teman-teman. Lalu bagaimana ya sikap kita agar menghargai keberagaman suku di sekolah? Kamu dan teman-teman harus saling menghormati.
Walaupun berbeda suku, kamu dan temanmu tidak saling mengejek, tidak saling membandingkan suku, dan berteman baik tanpa membeda-bedakan suku akan menciptakan kerukunan. Nah, teman-teman, apa ya manfaatnya keberagaman suku di sekolah? Yang pertama, akan memahami beragam perbedaan. Yang kedua, memupuk rasa saling menghormati. Yang ketiga, memunculkan toleransi. Yang keempat, bisa belajar mengenai budaya lain dan belajar bersosialisasi. Nah, kesimpulannya adalah, tadi kita bisa ulangi lagi ya, yang Ustazah Asih sampaikan kepada teman-teman. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Nah, sedangkan suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesama. Biasanya, kesamaan tersebut didasarkan pada garis keturunan. Nah, di Indonesia ada berbagai macam suku bangsa. Meskipun unik dan berbeda-beda, mereka tetap Indonesia. Hal ini sesuai dengan semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu jua. Nah, teman-teman, Ustazah Asih akan menyampaikan proyek PPKM. Nah, teman-teman akan menuliskan sikap hidup rukun di rumahmu. Nah, tuliskan ya contoh sikap hidup rukun di rumahmu. Lalu yang kedua, teman-teman coba sebutkan karakteristik teman di rumahmu berdasarkan jenis kelamin dan suku atau asal daerahnya. Misalnya nama, lalu ada jenis kelamin dan suku asal daerahnya. Nah, itu ya teman-teman proyeknya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan kepada teman-teman. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam menyampaikan informasi. Kita tutup saja pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan proyek ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.